Oke, halo teman-teman. Kita ketemu lagi di video pembelajaran ini. Materi di video ini terkait dengan VRML atau Virtual Reality Modeling Language. VRML adalah sebuah bahasa yang dipakai untuk membangun objek 3 dimensi dalam ranah virtual reality. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas langsung materinya. Oke, check it out. Kita sekarang akan membahas materi tentang VRML atau Virtual Reality Modeling Language ya, sebagai dasar dari materi tentang mixed reality yang nantinya akan kita kembangkan ke arah augmented reality ataupun virtual reality. Oke. Ya, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu terkait dengan objek maya ya. Apa itu objek maya? Karena di sini bagaimanapun juga seperti yang kita bahas di materi sebelumnya, kita akan bermain-main dengan objek-objek yang ada di dunia virtual, sehingga kita harus tahu dulu objek virtual itu secara definisi apa. Nah, sesuai dengan apa yang kita lihat dan kita pahami di reality virtuality continuum yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa semakin banyak objek virtual yang akan muncul ya di sekitar kita, maka semakin banyak juga ya realitas yang kita modelkan. Ya, semakin ke kiri ya seperti yang ada di gambar reality virtuality continuum, semakin ke kiri maka semakin nyata, tapi semakin ke kanan dia akan semakin maya atau virtual. Nah, di antara keduanya yang nanti akan kita mainkan sebagai mixed reality seperti itu, entah itu AR, entah itu AV, ataupun nanti kita pindah semuanya ke VR-nya ya, virtual environment secara lengkap. Tapi di sini kita harus tahu dulu secara definisi ya, virtual object itu apa? Ya, kurang lebih objek maya atau virtual object itu dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak nyata ya. Ya, secara sederhana seperti itu. Oke, karena dia tidak nyata, maka dia tidak bisa diraba atau dirasa, istilahnya seperti itu. Nah, tapi kalau kita definisikan virtual object dengan bidang kita, maka pada dasarnya seperti yang ada penjelasan dalam bahasa Inggris yang ada di bawah, virtual object adalah sebuah objek ya yang tidak nyata atau tidak ada di dunia nyata. Nah, dia sebagai pengganti dari objek nyata ya. Ya, dia adalah sebagai sesuatu objek yang menggantikan objek yang ada di dunia nyata, istilahnya seperti itu. Nah, kalau dihubungkan dengan secara teknologi ya, maka virtual object itu adalah sesuatu yang not physically existing as such but made by software to appear to do so ya. Intinya semua objek yang tidak ada di dunia nyata tapi yang dibuat oleh komputer gitu. Yang dibuat oleh komputer dan dapat dilihat di dalam layarnya komputer. Nah, seperti itu. Itu adalah objek maya. Sehingga ketika kita akan berinteraksi terhadap objek maya atau melihat objek maya, maka kita memerlukan bantuan dari teknologi ya, alat teknologi komputer atau gadget atau mobile gitu ya, mobile device untuk dapat menghasilkan objek maya ini, sehingga kita bisa melihat objek maya yang memang tidak ada di dunia nyata ini. Nah, contoh dari objek maya adalah seperti ini ya. Aplikasi yang kita lihat di layar komputer, layar laptop atau layar HP-nya teman-teman itu semuanya adalah objek maya. Aplikasi web, aplikasi desktop, apapun itu. Ada teman-teman main game ya, objek teman-teman di game ya. Ini misalnya main game perang-perangan gitu ya. Pistolnya itu objek maya, musuhnya objek maya semuanya dan sebagainya. Bahkan ketika kita buka Google Maps ya, di situ ada Google Street View, kita bisa melihat kampus ya. Di situ juga dia objek maya karena apa? Ada gambar kampus. Tapi memang ini secara gambar ini itu ada ya, tapi tidak bisa diraba kan teman-teman. Teman-teman tidak bisa meraba gambar lapangan rektorat atau gedung rektoratnya yang ada di layar ini. Teman-teman hanya bisa meraba layar gitu ya. Jadi inilah yang disebut dengan objek maya. Jadi sesuatu yang di-generate ya atau dihasilkan oleh komputer dan dapat dilihat hanya di layar komputer. Itu objek maya. Tidak nyata. Ya. Termasuk ini teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi animasi-animasi 2 dimensi dan 3 dimensi semuanya itu adalah objek maya kan gitu ya. Jadi hanya bisa dapat dilihat di layar ya, layar komputer ya, layar komputer misalnya gitu kan. Nah, bagaimanapun juga ya, animasi semua yang kita lihat di layar ini semuanya adalah objek maya, jadi tidak nyata. Sehingga
seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Wah, kalau yang punya waifu gitu ya, waifunya 2 dimensi, nah ini tidak nyata gitu ya, masih maya. Jadi perlu lah ya, perlu teman-teman kembali ke dunia nyata seperti itu ya. Oke, bahkan animasi 3 dimensi seperti ini pun ya, kalau teman-teman tahu ini adalah animasi dari Vocaloid Hatsune Miku gitu ya. Ini adalah objek maya juga. Dia sebenarnya adalah animasi 3 dimensi tapi diwujudkan dalam bentuk seperti ini ya, dengan diproyeksikan ya dalam layar dan proyektor 3 dimensi. Jadi seolah-olah dia memang ada di dunia nyata, tapi sebenarnya ini adalah gambar. Kalau kita sentuh ya itu tembus gitu sebenarnya. Ini karena ini adalah animasi hasil proyeksi dari proyektor kayak gitu. Jadi saya pengen punya waifu di sini, ya tolong kembali ke dunia nyata ya. Oke, lanjut. Nah, jadi sesuai dengan apa yang tadi kita bahas ya terkait dengan objek maya, maka kemayaan sesuatu objek tadi itu ya akan mempengaruhi pola dari apa yang akan kita bahas nantinya ya. Akan mempengaruhi hal-hal yang terkait dengan realitas yang akan kita bahas. Entah itu lebih banyak ke nyatanya atau lebih banyak ke mayanya. Sehingga ketika lebih banyak mayanya ya, kita akan masuk ke ranah lingkupnya virtual reality kayak gitu. Bisa dibaca di sana ya. Adalah teknologi ya, hasil program komputer gitu kan ya, yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Ya, jadi semua lingkungannya, baik lingkungannya, objek dan sebagainya, itu adalah objek maya yang digenerate oleh komputer. Kita berinteraksi dengan objek tersebut seolah-olah di dalamnya, kayak gitu. Ya, nih, nah ada kata kuncinya di sini. Kata kuncinya adalah ketika kita berinteraksi dengan dunia maya atau kita lebih banyak ke virtual reality-nya, maka user secara impresi atau secara rasa, user akan seolah-olah hidup di dalam dunia maya tersebut atau dunia virtual tersebut gitu ya. Dan dia bisa melakukan interaksi dengan objek-objek yang ada di dalam dunia maya tadi. Maka dari itu ketika kita menggunakan virtual reality, maka kita memerlukan bantuan seperti head mounted display ya, yang pakai virtual box itu, kemudian pakai glove atau pakai joystick dan sebagainya. Untuk apa? Untuk melakukan interaksi dengan dunia maya tadi gitu. Karena untuk meraba, untuk memegang dan sebagainya kita tidak bisa menggunakan tangan kita secara langsung, tapi kita pakai tools kayak itu kayak tadi gitu ya. Oke, kemudian AR gitu. Nah, AR secara definisi virtual reality continuumnya dia sangat berbeda dengan virtual reality. Ketika virtual reality semua objek dan lingkungannya itu maya, virtual, tapi AR hanya sebagian yang maya. AR masih lebih banyak ke dunia nyata, sehingga ketika disebutkan ya, pada dasarnya adalah integrasi informasi digital dengan lingkungan pengguna secara real time. Nah, lingkungan pengguna ini itu dia sifatnya nyata karena kan lingkungannya masih nyata tuh. Tapi ada penggabungan ya, penggabungan objek dunia maya, objek virtual ke tampilan dunia nyata ini tadi, kayak gitu kan. Nah, di sini ada keywordnya juga ya. Keywordnya adalah enhance. Maksudnya enhance di sini adalah real world environment atau lingkungan dunia nyata ditambahkan ya. Enhance itu kan menambahkan ya. Menambahkan apa? Dengan objek maya. Sehingga ketika kita tahu AR ya, teman-teman seperti main Pokemon Go itu, tampilan lingkungan, tampilan gedung, tampilan taman itu adalah tampilan dunia nyata. Tapi objek Pokemonnya itu dunia maya, objek maya. Sehingga ditambahkan seperti itu saja gitu ya. Oke, jadi kalau virtual reality itu adalah teknologi yang mensimulasikan ya dunia nyata ya di dalam dunia maya kan gitu ya. Mensimulasikan ruang lingkup lingkungan kita yang biasanya kita jalani ya, lingkungan yang kita tahu, yang kita berinteraksi, yang ada di dunia nyata ini tuh disimulasikan dalam bentuk maya yang nantinya kita akan masuk ke dunia itu, namanya virtual reality. Tapi ketika lingkungan kita masih banyak yang nyata, lingkungan nyata ditambahkan oleh objek maya, itu namanya AR atau augmented reality. Begitu juga nanti ketika kita membahas tentang AV atau augmented virtuality. Seperti AR tapi dibalik, lingkungannya udah maya, objeknya yang masih nyata, seperti itu. Jadi dibalik ya. Jadi tingkat kemayaan ini itu yang nanti akan kita bahas lebih lanjut ketika nanti kita akan membangun aplikasi-aplikasi berbasis
virtual reality ini, ya. Entah itu turun ke AR, entah itu turun ke AV atau full ke VR-nya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, akhirnya dengan sudut pandang kemayaan tadi, ya, maka teman-teman pasti tahu ya aplikasi-aplikasi di sekitar kita, apalagi ketika mata kuliah ini, ya, ketika materi realitas beribu dan maya ini itu disampaikan, maka teman-teman juga pasti sudah tahu bahwa di sekitar teman-teman aplikasi-aplikasi seperti ini itu sudah banyak. Misalnya teman-teman yang tahu Pokemon Go lah ya. Kemudian ada teman-teman tahu kalau googling atau YouTube augmented reality pasti ada gambar-gambar seperti ini, terus di-scan nanti di layar HP-nya keluar objek 3 dimensi dan sebagainya, seperti itu. Atau pasti teman-teman pernah nonton lah film yang disebut dengan Ready Player One, ya, judulnya Ready Player One. Film Ready Player One ini itu mengisahkan gitu ya, ceritanya di sana ada beberapa pemuda gitu ya yang masuk ke dunia virtual yang teknologinya itu menggunakan virtual reality. Dia pakai kacamata dan suit ya, pakai baju, pakai sarung tangan dan sebagainya. Kemudian dia berinteraksi dengan pemain-pemain lain di dalam dunia maya ini dan dia bisa masuk kayak gitu. Oke, ya. Dengan mensimulasikan dunia ini, dunia virtual itu ya, seolah-olah dia masuk, seolah-olah dia hidup di sana, seolah-olah dia bisa berinteraksi dengan objek di sana dan sebagainya. Nah, virtual reality. Sekarang kita sudah tahu nantinya kita akan membahas ke arah mana, AR ya, virtual reality, AV dan sebagainya. Kemudian dari pengembangan perangkat lunak itu sendiri ya, pengembangan perangkat lunak yang kita pahami, perangkat lunak itu kan pasti ada input, ada proses, ada output kan gitu. Ya, seperti kita tahu ya, ketika kita bikin web misalnya, atau ketika kita bikin program berbasis konsol misalnya, ada input ya, misalnya 1 + 1 sama dengan 2 dan sebagainya. Ada program kalkulator, menghitung luas lingkaran dan sebagainya. Nah, pasti teman-teman pasti sudah tahu input, proses, outputnya seperti apa. Nah, kemudian ketika aplikasi ini berbasiskan virtuality seperti ini, apa inputnya, apa prosesnya, apa outputnya dong kalau gitu. Oke. Outputnya pasti ya, outputnya pasti macam-macam. Nanti sesuai dengan arah aplikasi kita. Tapi yang jelas ketika kita ngomongin tentang virtuality, output paling dasar adalah objek virtualnya, ya. Entah nanti dibuat manipulasi seperti apa. Tapi yang jelas di layar itu harus muncul dulu kan objek virtualnya. Nah, objek virtual ini juga harus diwujudkan, ya, dibentuk, di-load, di-generate kan gitu ya. Dibuatlah kayak gitu. Bagaimana cara membuatnya? Ya, kayak gitu. Dan bagaimana caranya objek virtual ini itu bisa dimengerti nantinya oleh bahasa pemrograman yang kita pakai untuk membangun aplikasinya. Ya kan? Karena bahasa pemrograman, ya bahasa pemrograman untuk membangun aplikasi. Tapi ketika objeknya itu objek 3 dimensi, objek yang lain, yang dalam tanda kutip itu disebut dengan objek multimedia gitu ya. Maka bagaimana cara mengelutnya atau memanggil objek-objek virtual ini untuk ditampilkan di aplikasi yang teman-teman buat. Maka akan ada beberapa pertanyaan ya yang biasanya akan muncul ketika kita akan membangun aplikasi berbasis virtuality. Bagaimanakah cara memodelkan objek maya ini? Teman-teman bikinnya objeknya seperti apa gitu. Caranya kayak gimana cara bikin objek maya kan gitu. Kemudian model maya yang seperti apa yang dapat dipahami oleh sistem komputer, yang dapat dibaca oleh komputer kita, oleh sistem kita. Dan bagaimanakah model maya ini dapat ditampilkan sebagai objek virtual dalam konsep mixed reality. Karena nantinya kita akan belajar untuk membangun aplikasi berbasis mixed reality ya. Jadi inilah tantangan yang nanti kita akan pahami dengan materi ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Virtual Reality Modeling Language ya, atau VRML. Nah, VRML adalah sebuah spesifikasi untuk menampilkan gambar objek 3 dimensi melalui jaringan ya, sesuai dengan definisi yang kita dapatkan dari buku dan internet. VRML adalah sebuah bahasa pemrograman yang diciptakan khusus untuk membuat objek-objek 3 dimensi. Objek-objek yang dibuat dengan VRML akan memiliki 3 buah dimensi, panjang, lebar, dan kedalaman ya, X, Y, Z, sehingga dapat dipandang dari setiap sudut. Oke, jadi singkat kata, VRML adalah bahasa pemrograman yang dipakai untuk mendefinisikan atau membuat objek 3 dimensi. Jadi ketika kita membuat objek 3 dimensi, kita ngoding untuk bikin objek ini, seperti itu. Oke, nah
file VRML biasanya itu disebut dengan dunia atau world gitu ya, dan memiliki file URL ekstensinya. Misalnya nama filenya .url, misalnya contoh island.url. Nah, kemudian VRML ini itu sebenarnya bisa dibuat dengan cara mengoding ya. Teman-teman bikin kode program untuk bikin file URL-nya, untuk bikin objek 3 dimensi tadi, ataupun melalui aplikasi-aplikasi pengolah gambar 3 dimensi, misalnya 3ds Max, Blender, dan teman-temannya yang lain. Tinggal dibuat objeknya di situ, terus di-convert menjadi .url. Di dalam materi ini kita akan membahas dengan cara menulis kode program ya. Kita akan membuat objek 3 dimensi dengan menggunakan VRML, khususnya dengan menggunakan penulisan kode program. Jadi tidak menggunakan pembuatan objek URL dari aplikasi-aplikasi mengolah gambar 3 dimensi ya. Nah, karena apa? Karena teman-teman perlu tahu dulu bagaimana VRML ini nanti bekerja ya. Karena apa? Karena VRML ini adalah dasarnya dasar gitu ya. Dasarnya dasar dari seluruh topik mixed reality. Karena zaman dulu sebelum adanya aplikasi-aplikasi pengolah gambar 3 dimensi dan aplikasi-aplikasi untuk membuat animasi yang sangat canggih seperti ini, semua objek 3 dimensi itu didefinisikan melalui VRML dan sekaligus manipulasi dan animasinya. Maka kita akan bahas dulu ya dasar VRML dulu seperti apa. Materi VRML dekat kaitannya dengan OpenGL. Dari materi yang teman-teman pernah dapatkan di kuliah terdahulu ya, teman-teman pernah mendapatkan materi tentang OpenGL ya, tentang pemrograman objek 3 dimensi dengan menggunakan OpenGL. Nah, ada sih hubungannya antara VRML dan OpenGL. Karena pada dasarnya teman-teman udah tahu tuh bagaimana caranya membuat program dengan menggunakan OpenGL untuk membuat objek 3 dimensi kan gitu. Nah, OpenGL dan VRML itu adalah sesuatu yang berbeda, tapi mereka saling terkait sebenarnya. Jadi VRML itu adalah bahasa yang dipakai untuk mendeskripsikan objek 3 dimensi dan melakukan pemrograman interaksi dengan objek 3 dimensi tersebut. Sedangkan OpenGL adalah pustaka grafik 3 dimensi untuk bahasa pemrograman dalam merender objek 3 dimensi. Jadi sederhananya, VRML itu adalah bahasa pemrograman yang dipakai untuk mendefinisikan objek 3 dimensinya. Ya, mendefinisikan objek 3 dimensi melalui bahasa pemrograman. VRML itu adalah bahasa pemrograman sendiri, seperti C, Java, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kalau OpenGL adalah library atau pustaka untuk melakukan perenderan dan menampilkan objek 3 dimensi di layar dalam bahasa pemrograman tertentu. Ya, ini yang berbeda. Teman-teman pasti sudah belajar OpenGL dengan menggunakan bahasa apa? Bahasa C, bahasa Java, bahasa C#, dan lain sebagainya. Tapi VRML itu punya bahasa sendiri. Karena pada dasarnya VRML itu bahasa pemrograman kan gitu ya. Jadi ketika ngoding VRML, kita pakai bahasanya VRML. Tapi OpenGL itu bisa pakai bahasa yang lain. Karena pada dasarnya OpenGL itu library. Kayak gitu. Ini yang membedakan. Nah, tapi nanti ketika VRML ini itu sudah di-coding, kemudian untuk menampilkan ke layar, seperti yang ada di gambar di samping ini, dia butuh OpenGL untuk merender gambar tersebut dan menampilkannya ke layar. Kayak gitu. Jadi secara internal, nantinya VRML akan nge-call atau memanggil library OpenGL. Seperti itu. Oke, itu jadi bedanya antara VRML dan OpenGL yang teman-teman pernah dapatkan materi ini di grafika komputer. Karena pada dasarnya masih berhubungan, maka elemen-elemen yang teman-teman waktu itu pernah pelajari di materi grafika komputer juga akan berkaitan dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, kemudian aplikasi-aplikasi untuk menampilkan VRML pada dasarnya banyak ya. Sebenarnya browsernya teman-teman itu sudah support untuk menampilkan VRML karena browser zaman sekarang udah support untuk melakukan rendering objek-objek multimedia ya, play video dan lain sebagainya termasuk render objek 3 dimensi. Tapi jika ingin menggunakan aplikasi yang selain itu, teman-teman bisa download aplikasi yang lain ya. Banyak lah teman-teman googling gitu. Nah, ini contohnya saya menggunakan aplikasi namanya FreeWRL kayak gitu. Jadi ini open source, bisa teman-teman download dan ukurannya kecil kok, nggak terlalu besar. Seperti itu. Untuk menampilkan nantinya objek-objek yang akan kita buat ya di materi ini. Karena di materi ini kita juga akan sedikit ya praktikum untuk melakukan pemrograman dengan VRML ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan VRML, teman-teman harus tahu dulu sistem koordinat yang dipakai nantinya di dunia virtualnya, dunia 3 dimensinya
VRML ya. Di sini secara sederhana VRML menggunakan koordinat 3 dimensi ya, X, Y, Z, yang secara orientasi seperti ini. Jadi sumbu Z itu adalah sumbu yang mengarah ke kita ya, sumbu yang mengarah ke kita. Sumbu Z positif itu adalah sumbu Z yang mengarah ke layarnya teman-teman. Jadi layar teman-teman ini sedang melihat sumbu Z ya. Kalau yang mengarah ke kalian itu mengarah ke kita itu adalah sumbu Z positif ke depan, istilahnya seperti itu. Kemudian yang ke arah samping ya, secara horizontal itu adalah sumbu X seperti biasa, dan yang secara vertikal dari atas ke bawah itu sumbu Y dengan orientasi seperti ini. Ya. Kemudian dengan menggunakan sistem koordinat ini, maka VRML membaca koordinat kartesius ini dengan sistem right-handed ya. Jadi nanti ketika dia plus ya, artinya dia akan memutar ke kanan dan sebagainya kayak gitu. Oke, jadi right-handed ya, dengan menggunakan orientasi tangan kanan 90 derajat dan sebagainya, nanti mengikuti arah tangan kanan ini. Gitu. Nah, titik origin ada di titik tengah dari halaman aplikasi kita atau di titik tengah monitor kita, ya. Titik 0,0-nya ada di sana, di sentral tengah di sini. Oke, seperti ini ya. Z positif ke arah kita, X positif ke arah kanan, Y positif ke arah atas. Kita akan pakai sistem koordinat ini. Kemudian kita akan bahas tentang struktur dasar bahasa pemrograman dari VRML. Pada dasarnya, seperti bahasa pemrograman yang lain, VRML juga ditulis dengan menggunakan teks biasa, dengan menggunakan keyword-keyword khusus pemrograman di VRML. Ya, ada beberapa hal yang disebut, ada beberapa hal yang akan kita pelajari di sini. Pertama, teman-teman harus paham dulu apa yang disebut dengan header. Header itu adalah apa yang teman-teman tulis di sini ya, yang ada di atas ini, VRML versi 2.0 dan sebagainya ini adalah header, sehingga aplikasi nantinya dapat mengenali file yang akan di-call ini adalah file URL. Kayak gitu, ya. Nah, kayak ini. Kemudian, selanjutnya adalah ada disebut dengan node and field. Nah, node ini adalah objek yang ada pada VRML. Jadi, ketika nanti kita akan mendefinisikan sesuatu yang terdefinisi itu disebut dengan node. Nah, propertiesnya atau atribut dari node tersebut itu kita sebut dengan fields. Istilahnya seperti itu. Oke. Jadi contohnya di sini node-nya itu shape ya, fields-nya itu appearance sama appearance ya, sama geometri. Nah, sedangkan geometri sendiri itu adalah node. Nah, jadi dalam sebuah node ya, dimungkinkan juga ada fields yang dibuat dari node lain seperti ini ya gitu. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Sekarang kita akan bahas dulu node dasar dari VRML yaitu shape. Shape ini digunakan untuk membuat sebuah objek sederhana, kan gitu ya. Nah, node shape yang memiliki field appearance dan geometri, ya, appearance dan geometri. Sedangkan field appearance diisi dengan node appearance sendiri yang juga memiliki fields material dan node material, ya, seperti itu. Cara codingnya seperti ini, tapi secara hierarkis nanti urutannya seperti ini. Jadi shape itu node yang dia itu punya field appearance dan geometri. Sedangkan appearance sendiri itu juga node ya, yang punya field material seperti itu. Yang material sendiri itu adalah node. Intinya kalau yang namanya node itu pasti punya kontainer lah. Nah, kontainer itulah yang nanti akan dibaca sebagai variabel ketika kita menuliskan kode programnya. Oke, inilah kita akan bahas tentang appearance ya. Field appearance pada node shape digunakan untuk memberi warna, tekstur, dan transparansi serta sifat-sifat yang lain. Gitu. Kemudian kalau geometri ini digunakan untuk membentuk objek dasarnya yang dimiliki oleh VRML tadi seperti apa. Gitu. Jadi geometrinya apa, bentuknya apa. Kalau shape appearance itu tampilannya seperti apa, ya kan? Shape-nya itu menunjukkan bahwa ini itu bangun atau bentuk. Tampilannya ditentukan oleh appearance. Bentuknya ya, bentuknya objek 3 dimensinya itu disebutkan dalam bentuk geometrinya. Kayak gitu. Oke, misalnya ini appearance itu ya. Jadi appearance itu nantinya dapat kita pakai sebagai pembuatan warna, teksturnya, ya, kehalusan teksturnya, dia mengkilat atau tidak dengan cara-cara seperti ini. Nah, ada beberapa field yang ada di dalam material, gitu ya, di dalam node material sendiri. Jadi ada diffuse color, shininess, ambient intensity, transparency, tekstur, image tekstur, movie tekstur, pixel tekstur, dan sebagainya. Disinilah dengan menggunakan field diffuse color kita dapat memberikan nilai warna, ya.
Ada 3 nilai warna yang digunakan di VRML, yaitu menggunakan nilai R, G, dan B. Ya, teman-teman pasti tahu red, green, dan blue. Warna dasar dari sistem komputer. Oke, ini adalah contoh-contoh geometri yang dapat dibuat di VRML, ya, struktur dasar VRML. Misalnya ada box, ada cone, ada silinder, ada square, dan text. Ya, box itu ya seperti inilah, cube ya, kubus. Kemudian cone itu ya kerucut lah ya, cone itu kerucut. Silinder, ini silinder, square itu bola, dan teks nanti. Nah, nanti cara pendefinisian ini nanti dapat kita pelajari di slide ini, dan nanti ada juga slide lain untuk memperkaya materi dari teman-teman. Ya, inilah contoh sederhana dalam penulisan kode program VRML untuk membangun objek 3 dimensi. Jadi di kiri ya, di kiri ini bagian kiri, ini adalah kode program yang ditulis dalam bahasa VRML. Nanti kita akan belajar untuk menulis kode program seperti ini. Nah, kode program yang ditulis seperti ini itu nanti ketika dirender, ketika dia dirun, akan dihasilkan objek silinder ya. Di sini dibuat silinder yang ada di sisi kanan ini, warnanya inilah ungu-ungu ini ya, kayak gitu, ungu ya, violet atau apapun ini. Nah, di sini ada field ya, fieldnya ini warna sininess, dia akhirnya mengkilap dan sebagainya. Dan ada radius ya, radius itu ya jari-jarinya ya, dan sebagainya. Nah, 3, 6, dan sebagainya ini dia menggunakan sistem koordinat Cartesius itu, ya, gitu teman-teman. Jadi misalnya 3 ya, berarti 3 titik dibaca dari titik origin yang ada di tengah, kayak gitu, oke kan? Kemudian side, terus side itu adalah ini ya, apa namanya ini loh, yang ada di samping ini loh, ini namanya side lah ya, yang ada ini namanya shade ini ya, ini side. Kelilingnya itulah ya, selimutnya itu gitu. Kemudian top, nah top ini kan yang namanya silinder itu kan pasti ada selimutnya samping itu, atas penutup atas sama penutup bawah kan. Nah, ketika ada atribut atau field seperti ini set true, artinya samping itu ada teksturnya. Top false, nah kalau top false artinya yang atas itu bolong, nggak ada penutupnya. Kemudian kalau bottom true artinya bottomnya dibuat. Jadi silinder yang dibuat itu silinder kayak tong yang teman-teman tahu untuk menyimpan air itu. Bawahnya ada, sampingnya ada, atasnya bolong, kayak gitu. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan penulisan dan running kode program VRML yang kita buat tentang struktur dasar VRML ini. Ya, kita akan coba untuk menuliskan kode program untuk membangun silinder ini. Oke, jadi kita tuliskan ya. Kita tulis saja di Notepad ya. Saya akan copy saja di sini. Kita tinggal tuliskan saja di Notepad seperti ini ya, sesuai dengan apa yang kita dapatkan di slide tadi. Kemudian yang paling penting adalah kita harus save as ya, save as file ini dalam bentuk .wrl ya. Andaikan kita akan beri nama file WRL ini dengan cylinder.wrl ya, cylinder. Kemudian ingat kita pilih all files dan dotnya kita kasih .wrl. Kemudian setelah teman-teman membuat kode program dengan bentuk seperti ini, kita tinggal buka ya, aplikasi VRML Viewer ya. Karena tadi di slide ini saya menuliskan free WRL, maka saya akan menemukan untuk membuka file URL yang sudah kita buat ini dengan menggunakan aplikasi yang bernama free WRL. Nah, oke, ini saya namanya Free WRL Launcher 4.0. Buka. Baik, secara user interface tampilannya seperti ini, teman-teman. Tinggal kita browse aja, kemudian nanti kita tinggal launch ya. Oke, baik, kita akan cari filenya di mana. Dengan tombol ini. Nah, di sini file yang tadi saya buat namanya cylinder.wrl ya, saya kumpulkan dalam satu folder yang sama dengan tadi. Kemudian saya open. Nah, ketika dia udah seperti ini, tinggal di launch aja ya. Kita launch aja. Setelah di launch, maka di layar akan ditampilkan tampilan seperti ini ya. Yang di free WRL viewer inilah silinder yang sudah kita buat tadi ya. Kemudian yang belakang ini adalah konsol dari free WRL itu sendiri. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada hubungan antara VRML dan OpenGL ya. Di sini
Di sini dituliskan ya di konsol dari FreeWRL-nya bahwa kita juga menggunakan OpenGL ya. Jadi OpenGL-nya untuk ngerender gambar ini dan ditampilkan di layar. Dan untuk mendefinisikan objeknya kita menggunakan coding dari VRML seperti itu. Ya, oke. Jadi ini silinder yang kita buat dari contoh yang ada di slide ya. Nah, inilah yang tadi saya katakan silinder kita itu bolong atasnya karena yang di atas, nah ini false dia, tidak ada tutupnya. Tapi yang di samping ada ya, ada tutupnya, yang bawah nah ada tutupnya juga. Jadi yang atas bolong gitu. Karena yang top tadi yang di ya atasnya bolong karena yang tadi di bagian geometri yang silindernya yang bagian top itu false, maka dia kosong nih. Nah, kosong. Sampingnya ada, bawahnya ada. Ya kayak gitu. Jadi itu adalah field yang nanti ada di node geometri seperti itu. Oke, baik. Ya, itu contoh yang pertama tentang silinder yang warnanya ungu ini, ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Dari struktur dasar VRML ini, kita akan memberikan contoh yang lain ya. Kita akan melakukan running contoh yang lain. Nah, contoh yang kedua adalah membangun kerucut ya berwarna biru muda ini gitu ya dengan kode program seperti ini. Jadi silakan teman-teman coba untuk membuat file WRL ya, dan nanti beri saja nama kerucut.wrl yang nanti bisa dituliskan kodenya seperti ini. Ya, silakan dibuat di Notepad. Oke ya, baik. Kodenya seperti ini, dan seperti tadi kita akan save juga file kode program ini dengan ekstensi .wrl. Kerucut.wrl, jangan lupa type-nya all files ya. Kemudian untuk menampilkan hasil dari kode program WRL kita gunakan kembali FreeWRL untuk open file kerucut.wrl ya. Saya open kembali kerucut.wrl, open, launch. Oke. Maka di layar akan ditampilkan kerucut berwarna biru muda seperti ini. Ya. Seperti biasa, ini bisa diputar-putar karena 3 dimensi. Ya. Oke, seperti itu. Ya. Oke, jadi inilah contoh pembuatan objek 3 dimensi dengan menggunakan VRML. Ya, tapi ini masih yang sangat sederhana. Kemudian dalam perkembangannya objek 3 dimensi pasti tidak akan hanya dibuat dalam bentuk sederhana seperti ini. Pasti nantinya akan dimanipulasi, entah ukurannya, entah posisinya, atau bahkan nanti akan diberikan animasi. Maka konsep dari VRML ini juga bisa kita buat dengan lebih kompleks ya. Jadi tentu saja kode program yang perlu dibuat juga lebih banyak. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, kemudian teman-teman, setelah objek 3 dimensi ini dibuat, objek tersebut dapat dilakukan transformasi. Ada 3 transformasi dasar yang ada di VRML, yaitu pergeseran, rotasi, dan juga skala. Ada 3 transformasi dasar yang ada di VRML, yaitu translasi atau pergeseran, rotasi, ya, dan juga skala. Oke, nah kemudian node transform itu ada di sini secara kategori. Jadi transform ada di paling atas, diikuti oleh shape, ya, dan elemen-elemen yang ada di dalamnya shape. Jadi transform adalah node paling tinggi dan nanti diikuti oleh shape yang akan ditransformasikan. Baik, ya. Untuk melakukan proses transformasi ini kita akan menggunakan node yang bernama transform. Di node transform ini ada beberapa proses transformasi yang dapat kita pakai, yaitu translation, scale, sama rotation. Dan ditambahkan dengan shape apa yang akan ditransformasikan. Ya, sintaksnya seperti ini, yang seperti di kanan atas. Dan translasi ada 3 parameter, yaitu X, Y, Z. Itu adalah arah pergeserannya, ya, berapa angka bergeser dari titik originnya. Skala, berapa skala perbandingannya. Guna rotasi, berapa sudut rotasinya, ya. Dan node shape yang nanti adalah shape yang akan ditransformasikan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang rotasi, kita di sini tidak menggunakan derajat biasa, tapi menggunakan sistem radian. Ya. Sistem radian itu adalah seperti ini bentuknya.
Jadi dalam sistem radian ada proses konversi dari derajat biasa ke radian dengan cara seperti ini. Jadi X dalam bentuk radian adalah Y dalam bentuk derajat dikali Pi atau 3,14 per 180. Seperti itu ya. Di mana Y adalah nilai dalam derajat dan X adalah nilai yang dicari dalam radian. Maka inilah yang nanti akan kita pakai untuk proses rotasi di dalam VRML. Oke, contohnya seperti ini, teman-teman. Kita akan membuat silinder ya yang berotasi ya atau berguling ke kanan itu seperti itu ya, seperti yang di gambar ini dengan skrip VRML seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi rotasi itu adalah sumbu X, Y, Z dan di sini dirotasikan terhadap sumbu Z karena yang nilainya 1 cuma sumbu Z. Proses rotasi terhadap silinder ini adalah sebesar 90 derajat biasa atau dalam radian nilainya adalah 1,57 ya. Sehingga silinder yang akan dibuat nanti akan berguling ke kanan seperti ini gitu ya. Baik, mari kita coba bersama-sama kode program ini agar kita tahu outputnya apakah sesuai dengan gambar atau tidak. Oke, baik. Kita tulis kodenya di notepad ya. Baik, jangan lupa untuk di save dalam bentuk .url ya. Kita kasih nama silinder2.url. Setelah di save, kita akan jalankan dengan menggunakan FreeURL. Kita open melalui FreeURL, silinder2, open, dan kita lihat hasilnya seperti apa. Kita launch. Oke, baik, hasilnya seperti ini, teman-teman. Ya, 90 derajat, ya, 90 derajat dari 90. Ini adalah silinder yang sudah dirotasi sebesar 90 derajat, ya. 90 derajat itu bagaimana cara menghitungnya? Ingat, yang dirotasikan adalah terhadap sumbu Z. Kita tahu bahwa sumbu Z itu yang mengarah ke kita. Z positif adalah yang mengarah ke kita. Maka sesuai dengan aturan tangan kanan, jika dia berrotasi 90 derajat ya, 90 derajat artinya dia akan 90 derajat ke kanan. Maka harusnya bagian atas dari silinder ada di atas ini. Dan karena dia dirotasi sebesar 90 derajat terhadap sumbu Z, maka dia akan berguling ke kanan ya, berguling ke kanan, atasnya akan pindah ke sini. Nah, ini atasnya seperti itu. Sesuai dengan hukum tangan kanan. Oke, baik. Seperti itu. Jadi tampilan pertama yang di-render itu adalah tampilan yang dibuat ya berdasarkan kode program yang kita tuliskan tadi. Oke, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke. Selanjutnya adalah skala ya. Skala di sini kita akan istilahnya itu akan melakukan penskalaan lah ya. Lakukan zoom gitu ya. Terhadap objek yang sudah kita buat. Nah, di sini ya objek yang kita buat itu sebenarnya adalah geometry box ini ya. Kita lihat size-nya 111, artinya dia sama rata sebenarnya sumbu X, Y, Z-nya 111 ya, panjang, lebar, tingginya 1 gitu. Nah, tapi kemudian kita skala 10% lebih kecil di sisi Y dan di sisi Z. Oke, baik. Jadinya ketika di skala terhadap sumbu Y dan sumbu Z, jadinya tampilannya seperti ini. Sumbu X-nya tetap karena tidak di skala, cuma skalanya 1 ya, tapi yang di sumbu Y sama sumbu Z berubah seperti ini, 10%. Maka dia akan jadi gepeng gitu ya. Oke, baik, untuk kode programnya silakan dicoba, teman-teman. Oke, proses transformasi selanjutnya adalah translasi. Translasi di sini adalah kita akan menggeser posisi objek dari titik aslinya ke beberapa titik setelahnya sesuai dengan pergeseran translasinya ya. Di sini seperti kita tahu ya, ini ada bola. Bola ini kita geser terhadap sumbu X 5 titik dan terhadap sumbu Y 2 titik. Ya. Maka hasilnya akan seperti ini dia akan geser ke kanan dan agak ke atas. Misalnya seperti itu. Ya. Oke. Biar tahu hasilnya seperti apa, silakan dicoba juga. Dari objek-objek yang sudah dibuat tadi kan sudah dibuat objeknya. Kemudian sudah ditransformasikan ya, digeser, di skala, dirubah ukurannya dan sebagainya. Maka ada satu hal lagi yang ada di VRML yaitu animasi. Tapi animasi yang dilakukan di VRML itu masih animasi dasar ya. Objek-objek di VRML dapat kita berikan animasi dengan mekanisme yang ada di dalam VRML itu sendiri ya. Pemberian manipulasi atau animasi di dalam VRML ini otomatis juga akan memengaruhi proses penulisan kode program yang ada di file VRML-nya. Maka semakin banyak operasi atau animasi yang diberikan di sana,
maka semakin banyak juga kode program yang dibuat. Jadi karena satu file itu berisi kode programnya seperti apa, animasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi makin kompleks ketika nanti kita membuat animasi, transformasi, dan sebagainya. Untuk materi tentang animasi ini dapat teman-teman baca lebih lanjut di materi lanjutan ini. Nanti beserta dengan video ini akan diberikan slide materi ini dan juga beberapa slide pendukung untuk memperkaya pemahaman teman-teman terhadap VRML. Silakan dicoba untuk praktikum dan nanti akan juga ada challenge yang akan diberikan. Cekidot. Selanjutnya, penerapan VRML adalah untuk membangun aplikasi mixed reality yang nanti akan kita kembangkan. Maka dari itu, kita akan membahas bagaimana VRML membangun aplikasi-aplikasi berbasis kemayaan yang tadi kita bahas. Implementasi VRML tentu saja nanti akan kita manfaatkan untuk membangun augmented reality, virtual reality, dan augmented virtuality. Karena semua objek VRML adalah objek virtual yang nanti juga akan dapat diintegrasikan untuk ditampilkan di aplikasi-aplikasi ini. Sebagai contoh, ini adalah implementasi VRML yang diwujudkan dalam bentuk augmented reality. Ya, jadi ini adalah aplikasi augmented reality untuk menampilkan ini. Kupu-kupu yang terbang memutari bunga ini, ya, kupu-kupu ini objek virtual, tapi lingkungannya, ya, tulisan marker atau penanda ini itu asli, ya, selimut kamarnya asli, orangnya juga asli, ya, dan semua objek 3 dimensi ini adalah objek WRL atau VRML yang di-load di aplikasi augmented reality, ya. Jadi kita akan nantinya membahas tentang bagaimana membangun aplikasi augmented reality dengan menggunakan VRML juga. Ya, begitu tadi adalah materi tentang VRML. Materi selanjutnya adalah materi teknis tentang pengembangan aplikasi augmented reality dan virtual reality. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.